Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Riantina, guru IPS SMP Negeri 203 Jakarta, sekaligus mahasiswa dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2023230123. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2023610739 pada materi konflik sosial menggunakan problem based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. 203 tetap semangat. Nah, alhamdulillah tetap semangat pagi ya semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu ya. Silakan Audrik memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita berdoa dan berkata pada diri kita. Doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan kalian berdoa ilmunya semakin bermanfaat ya dan semakin bertambah serta berkah. Bisa berguna untuk orang banyak juga ya. Ya, amin ya. Selanjutnya adalah Ibu akan mengabsen dulu. Nanti tolong dilihat teman-teman yang nggak masuk siapa. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Oh, Arif. Kenapa Arif? Oh, Arif sakit. Ada yang tahu sakit apa Arif? Oh, kurang tahu ya. Kita doakan ya semoga Arif segera sehat kembali ya. 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 Oke. Dan kalian juga tetap jaga kesehatan. Ya, selanjutnya adalah kita sebelum menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, maka kalian periksa dulu ya kolong-kolong mejanya, bawah meja, apakah ada sampah ya, gitu. Oke, nggak ada ya. Oke. Nah, kita akan menyanyikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Maka kita mulai pembelajaran diawali dengan doa, lalu dilanjutkan dengan lagu nasional ya. Bagaimana nih, kita mau berdiri atau duduk saja? Berdiri ya, silakan berdiri ya. Rasa hormat kita kepada bangsa dan negara kita. Nah, oke, silakan duduk kembali. Itulah lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Negara Indonesia, negara kita ya, dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku-bukunya. Sudah siap? Sudah ya. Kalau sudah siap, sampah-sampah sudah dibersihkan ya. Ya, kita bisa memulai pembelajaran ini ya dengan nyaman ya kalau sudah bersih tentunya. Ya, sekarang kita pelajaran apresiasi, yaitu masuk ke apresiasi ya. Kita mengkaitkan pelajaran yang sebelumnya dengan pelajaran sekarang. Ya, sebelumnya kita belajar apa sih? Pluralitas masyarakat Indonesia. Di pluralitas itu apa sih? Kemajemukan, ya, keberagaman ya. Ya, kemajemukan atau keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Ya, kemarin sudah dipelajari banyak perbedaan-perbedaan kan ya? Dari perbedaan apa? Agama. Ya, jenis kelamin ya, jenis kelamin, gender ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu banyak sekali perbedaan-perbedaan ya Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini jelas ya, harus kita sikapi dengan baik ya. Iya. Nah, kalau tidak disikapi dengan baik, maka ini dari gambar ini bisa kamu lihat apa yang akan terjadi. Iya, akan terjadi konflik sosial di masyarakat. Nah, bisa kamu lihat ada konflik apa ini?
Konflik poso, itu poso tentang konflik. Iya, betul. Lalu konflik apa lagi? Sampit. Sampit itu adalah suku, ya di Kalimantan ya, dengan Madura, Madura dan Kalimantan ya. Suku. Lalu di sini apa nih, demo ya? Iya, itu konflik banyak sekali ya. Ya itu. Makanya kita keberagaman kita harus kita sikapi dengan baik. Kalau tidak disikapi, maka ini yang akan terjadi ya. Nah itu, oke kita lanjut. Selanjutnya ya, selanjutnya kita akan masuk ke asesmen awal formatif atau pretest. Ya ibu akan mengetahui kemampuan kalian. Kemampuan di awal bagaimana? Ya, kemampuan di akhir bagaimana? Kalau di akhirnya bagus, berarti alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran kita hari ini berhasil. Tapi kalau pembelajaran di akhirnya tidak bagus, maka nanti akan ada pembimbingan kembali ya oleh ibu. Oke, sudah siap cue card-nya? Oke, mulai. Silakan dibaca soalnya. Ya. Sudah siapa yang belum? Sudah semua? Sudah, oke. Kita lanjut ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oh, satu nggak masuk ya. Ya, terdapat perbedaan budaya di antara siswa-siswa baru yang datang dari berbagai daerah. Bagaimana seorang siswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mencegah kondisi budaya? Ya, silakan. Sudah? Pindai respon ya. Ya. Dua lagi. Nah. Oke, kita akhiri kuis. Ya. Sudah ya. Masih 38%. Oke, nggak apa-apa, tidak masalah. Oke. Kita lanjut, tadi sudah kalian mengerjakan soal ya, soal pretest, soal awal. Sekarang kita akan memotivasi diri kita untuk semangat dulu, untuk fokus. Apakah kita fokus ya, dan untuk menggerakkan psikomotor kita ya. Ya, kita mulai, kita menggunakan ice breaking ya. Nanti ikutin ibu ya. Kalau ibu bilang rek dor, tepuk 2. Rek dor dor, tepuk 3. Krek dor dor dor. Nah, oke, tuh tangan dong ya. Kita fokus ya. Ya. Selanjutnya ya, kita di sini ada pertanyaan pemantik ya, yaitu pertanyaan yang dihubungkan dengan pembelajaran kita ya. Apakah kalian pernah mengalami konflik? Pernah nggak? Siapa yang nggak pernah? Oh ya, oke ya. Jadi kalau kamu sudah pernah mengalami konflik, tentunya nggak enak ya kalau udah konflik ya. Iya. Jadi apa sih yang kamu ketahui tentang konflik itu? Ada yang tahu? Suatu masalah. Iya. Apa itu konflik itu? Ya, Raisa, silakan. Suatu masalah yang dialami oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Ya. Ada lagi yang lain? Konflik adalah suatu masalah yang disebabkan karena adanya pertentangan, percekcokan, pertikaian, adanya benturan-benturan ya disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan ya, perbedaan perubahan-perubahan secara cepat ya, perubahan nilai secara cepat. Nah, itu akan menyebabkan konflik ya. Nah, ini ada pemberian acuan ya, konflik. Nah, ini ya. Nah, ada faktor penyebab konflik, itu sudah dipelajari kemarin ya. Lalu akibat-akibat konflik, cara menangani konflik, ya itu pelajaran yang akan kita bahas hari ini ya. Tapi kemarin sudah dipelajari, sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok dengan studi kasus ya. Selanjutnya adalah model pembelajaran kita adalah problem based learning ya, yaitu pelajaran apa? Berbasis masalah. Metodenya kita diskusi kelompok ya, sesuai dengan
pembelajaran abad 21. Yaitu kalian harus mampu berkomunikasi, berkolaborasi, kerjasama ya. Iya, critical thinking ya, harus berpikir kritis dan harus kreatif ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran tolong dibacakan. Siapa yang membacakan? Siapa? Audrey. Oh, silahkan. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dengan metode diskusi, siswa mampu mengidentifikasi faktor penyebab konflik dan dengan benar. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dengan metode diskusi, siswa mampu mengidentifikasi dampak konflik sosial dengan benar. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dengan metode diskusi, siswa mampu menganalisis cara menangani konflik sosial dengan tepat. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dengan metode diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Oke, terima kasih ya Audrey ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Ya, sesuai dengan materi kita, konflik sosial ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Dan kalian perhatikan ya, simak baik-baik karena kita belajar harus terarah, harus sesuai dengan tujuan, metode dan modelnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teknik penilaiannya ya yang digunakan adalah ada penilaian spiritual ya. Itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Tadi sebelumnya sudah ya. Ya. Oke, yang kedua, kita akan mengucapkan salam di awal dan di akhir kegiatan. Lalu ketiga, mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Lalu untuk penilaian sikap sosial, di sini ada menunjukkan sikap rasa ingin tahu dalam mencari informasi atau data. Lalu menunjukkan sikap nasionalisme, tahu nasionalisme? Tahu. Iya, rasa apa? Cinta tanah air dan bangsa. Ya. Tiga, menunjukkan sikap berperilaku jujur dan mandiri. Ya, nah itu. Empat, menunjukkan sikap mempunyai jiwa kerjasama dalam diskusi kelompok tadi ya, sesuai pelajaran abad 21. Nah, kalau kalian memenuhi semua target, maka poinnya adalah 4. Nilai terendah adalah 1. Nah, teknik yang digunakan selama proses pembelajaran itu adalah penilaian keterampilan diskusi. Itu keaktifan dalam diskusi. Yang kedua, pemahaman materi ya. Yang ketiga, sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan harus kreatif ya. 4, bekerja sama dalam kelompok. Nah, selanjutnya penilaian keterampilan presentasi. Kemampuan presentasi dengan rasa percaya diri, harus percaya diri ya. Nah, kedua, kemampuan bertanya. Lalu ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan menjawab. Ya, kalau semuanya memenuhi target, maka poinnya adalah 4. Itu adalah penilaian. Nah, ternyata ada nilai pengetahuan asesmen awal formatif pretest sebelum pembelajaran dimulai. Sudah tadi ya. Nah, akan mengetahui proses pembelajaran kalian sampai dengan di akhir formatif post test. Nah, akan terlihat ya kemajuannya. Nah, itu. Nanti poin di sini benar dibagi 5 karena soal 5 dikali 100 ya, itu ya. Oke, kita masuk ke orientasi pada masalah. Simak baik-baik ya. Nanti ini adalah tayangan video yang akan kalian diskusikan per kelompok ya. Simak baik-baik. Silahkan kalau kalian ingin membuat pertanyaan. Siswa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tewas siswa dari sekolah. Korban diserang saat dalam perjalanan berangkat ke sekolah. Video amatir merekam tawuran antara dua kelompok pelajar SMA yang terjadi di Kampung Sindanglengo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis. Kejadian ini pun membuat warga panik. Seorang siswa sedang dalam perjalanan berangkat sekolah terkena bacokan senjata tajam di wajah, tangan dan badannya hingga nyaris tewas. Oke, itu ya tayangan video. Ya, pasti kalian punya pandangan, punya pendapat masing-masing dari tayangan video. Apa sih yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan dari video tayangan tersebut? Ada yang bisa mendeskripsikan? Di situ kasusnya tentang berantem atau tawuran ya. Di dalam video tersebut kita belajar untuk contohnya misalnya kita bisa menghindari masalah tersebut ataupun kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, kan itu kayaknya masalah internal ya, nggak perlu dibawa-bawa untuk menyelesaikan masalah dengan adu fisik. Menurut saya dengan kepala dingin pun bisa ataupun dengan secara kekeluargaan gitu Bu. Terima Bu. Oke, itu ya. Jadi seperti itu. Menurut kamu bagaimana sih tawuran antar pelajar itu? Bagus nggak sih? Tidak bagus ya. Oke. Dari sini tadi kalian sudah punya pandangan, sudah punya
pemikiran-pemikiran dari video tersebut ya. Silahkan kalau kalian ingin membuat pertanyaan, nanti kalian buat pertanyaan, nanti silahkan kelompok lain mencatat, nanti itu yang akan kalian diskusikan ya. Silahkan, adakah yang bertanya untuk nomor 1? Apa penyebab tawuran yang terjadi pada berita tersebut? Ya, tawuran. Jadi bahasanya kita ganti ya, identifikasi penyebab konflik ya. Ya, yang terjadi pada berita tersebut oleh Iklima. Setiap yang nanya pasti Ibu kasih nilai ya. Oke. Selanjutnya ada lagi? Oh iya. Dari tayangan video tersebut, sebutkan dampak atau akibat apa saja yang ditimbulkan akibat dari konflik tawuran tersebut. Ya, Terima oke. kasih. Dari tayangan video tadi, apa sih dampak, akibat yang ditimbulkan, dampak atau akibat apa yang ditimbulkan, akibat apa saja yang ditimbulkan ya? Ya, dari Ya. konflik. Dari tayangan video tersebut, sebutkan dampak atau akibat apa saja yang muncul ya, yang disebabkan akibat konflik tersebut. dari tawuran. Dari tawuran ya. Ya. Selanjutnya, ya Raisa. Bagaimana cara menyelesaikan konflik tawuran? Oke ya. Bagaimana cara Menyelesaikan konflik tawuran. Gini aja deh, menurut pendapat kalian, bagaimana cara menyelesaikan konflik tawuran itu ya? Menurut pendapat kalian aja deh ya. Bagaimana sih caranya, gitu ya? Ya oke. Selanjutnya, ya Satrio. Tadi Raisa ya. Oke. Apa yang harus kalian lakukan agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat? Oke, ditambahkan ya dari sudut pandang seorang siswa, ya berarti ya. Nah itu, apa yang harus kalian lakukan agar tidak terjadi konflik di masyarakat ya. Ya, lalu nanti selanjutnya terakhir adalah kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kamu di depan kelas ya. Nanti yang lainnya boleh bertanya atau menambahkan ya. Oke, semuanya. Ibu di sini akan membagikan LKPD dulu, lembar kerja peserta didik ya. Nah ini nanti kalian kerjakan di sini, pertanyaan-pertanyaannya kalian pindahkan ke sini, kita jawab ke sini ya. Tadi kertas soal, kertas soalnya belum dapat. Oke ya, kalian sudah dibagi dalam kelompok ya, dan sudah kelompoknya 55 ya. Ya, kelompok 55 dan kalian sudah dibagikan LKPD. Sekarang silakan dikerjakan lembar kerjanya ya. Kalian diskusi di sini. Ya, di sini. Ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Ya, jawaban di sini, soalnya juga ditulis ya. Oke, sama-sama. Tentang kalau misalnya ada suatu konflik nih atau suatu permasalahan, daripada diselesaikannya dengan cara yang langsung marah-marah gitu, mendingan tuh kita kayak menyelesaikannya dengan kepala dingin dulu, berdiskusi dulu, lalu memecahkan suatu masalah itu dengan baik-baik gitu. Benar-benar. Bisa sih. Tadi kata-katanya gimana yang terakhir? Kita kalau menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik gitu. Iya, dengan kepala dingin. Baik dan Kepala dingin. tidak emosi gitu. Apa emosi jadi konflik? Nah, Iya, betul. Ya. Bagaimana? Sudah? Kelompok berapa dulu yang maju? Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yonita Friska Agustina.
Nama saya Gendis Gaisyani. Nama saya Syakila Achmalia. Nama saya Keisha Nadia Safwa. Nama saya Raisa Putri Firmansyah. Oke, pertanyaan pertama, menurut pendapat teman-teman, apa penyebab tawuran yang terjadi pada berita tersebut dan akan dijawab oleh Gendis. Menurut kelompok kami, dari jawaban pertanyaan nomor 1 adalah gengsi dan harga diri sering menjadi faktor penyebab tawuran yang utama, khususnya bagi laki-laki. Mereka akan merasa sebagai laki-laki sejati ketika berhasil memenangkan pertandingan adu fisik seperti tawuran, sementara yang tidak mau mengikuti pertandingan adu fisik atau tawuran akan dianggap sebagai sosok penakut dan pecundang. Pertanyaan kedua, dari tayangan video tersebut, sebutkan dampak atau akibat apa saja yang ditimbulkan akibat konflik tawuran dan akan dijawab oleh Keisha. Mudah stres karena tekanan, ketegangan yang dialaminya sehingga mengganggu kondisi mental pelajar dan tidak mampu menjalani aktivitasnya seperti biasa. Menimbulkan keresahan dan traumatik pada masyarakat sehingga muncul rasa tidak percaya diri dan rasa takut. Tidak berani berhadapan dengan kelompok pelajar. Dapat merasakan warga sekitar dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Silakan nanti dijawab ya. Pertanyaan ketiga, menurut pendapat kalian bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik seperti yang terjadi di video dan akan dijawab oleh Syakila. Menurut pendapat kami, memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajaran diberikan pemahaman tentang tata cara menghancurkan akar-akar penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan. Jika terjadi suatu hal, selalu berperilaku sopan dan melaporkan rencana pelajar-pelajar yang nakal yang merencanakan penyerangan terhadap pelajar-pelajar sekolah lain. Jika diserang, diajarkan untuk mengolah dan tidak melakukan serangan balasan. Pertanyaan terakhir, dari sudut pandang seorang siswa, apa yang harus kalian lakukan agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan akan dijawab oleh Yuanita. Menurut pendapat kami, dengan cara mengembangkan sikap saling menghargai, baik dalam perbedaan maupun sebuah pendapat, menghormati orang lain, dan memelihara kondisi damai di masyarakat. Berikut hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Sekian. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Oh, Baik, Audrey. silakan kasih ke Audrey ya. Apa sih faktor penyebab adanya konflik sosial? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, jadi menurut kelompok kami, faktor-faktor penyebab konflik sosial yaitu terdapatnya perbedaan individu, lalu perbedaan latar belakang kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Terima kasih. Ya, sama-sama, Audrey. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Audi Fienda Rahman. Nama saya Iklimah Hairani. Nama saya Lisa Putri Renggani Sulistiono. Nama saya Putra Ardinansyah. Nama saya Raihan Apriansyah. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan nomor 1, apa penyebab konflik yang terjadi pada berita tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Alicia. Oke, saya akan menjawab. Dapat dipastikan karena masalah internet dari kedua pihak kelompok tersebut. Dibuktikan dari sebelumnya mereka sudah merencanakan janji pertemuan, mungkin untuk membahas masalah tersebut. Dari situlah timbul percekcokan antar dua kelompok yang berujung penyerangan dengan senjata tajam oleh salah satu pihak.
Baik, pertanyaan nomor 2. Sebutkan dampak atau akibat apa saja yang ditimbulkan akibat konflik tersebut. Konflik tawuran. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Audrey. Sebab tawuran terjadi dikarenakan gengsi dan harga diri biasanya oleh laki-laki. Mereka merasa jika menyelesaikan masalah dengan adu fisik atau tawuran, jika tidak dengan cara adu fisik akan dianggap lemah. Akibat tawuran membuat hubungan semakin retak, memanas antar kelompok, rusaknya fisik lawan pihak, bahkan hilangnya nyawa manusia. Tetapi ada dampak positif, yaitu meningkatnya rasa solidaritas sesama anggota kelompok. Baik, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Putra. Ada baiknya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kekeluargaan, jangan dengan kekerasan. Dengan begitu akan terwujud hasil mufakat yang tidak merugikan pihak manapun. Atau ada opsi lain yaitu menghindari. Baik, pertanyaan nomor 4. Apa yang harus kalian lakukan agar tidak terjadi konflik di masyarakat? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rani. Baik, jawaban nomor 4 adalah menerima perbedaan antar individu atau kelompok. Dengan begitu, akan terwujud kolaborasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi, menurut kami, konflik di masyarakat pasti terjadi. Sebagai masyarakat, kita hanya bisa mengupayakan agar konflik tersebut tidak terjadi. Bisa dengan menghindar. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara menghindari konflik antar pelajar seperti yang terdapat di dalam berita? Saya akan menjawab, pastinya dengan tidak mencari masalah dengan pelajar lain dan juga menjalin silaturahmi antar pelajar agar hubungan semakin harmonis. Itu saja. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang selanjutnya kelompok berapa? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kasih Raisa, saya mau nanya, bagaimana sih caranya mencegah kesalahpahaman agar tidak terjadi konflik di masyarakat? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik Alisa, untuk pertanyaan kamu tadi, mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman, setiap orang tuh harus menyampaikan pendapatnya dengan jelas, tanpa ada kata-kata ambigu atau yang membuat orang lain berpikir suatu hal yang berbeda dari apa yang dia sampaikan. Jika suatu kesalahpahaman sudah terjadi, lebih baik itu diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan dengan kepala dingin. Oke, terima kasih Aisyah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sudah tidak ada. Kalau begitu akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pertama. Oke, mungkin itu saja jawaban dari diskusi kelompok dari kami. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah konflik tersebut dapat menyebabkan keretakan hubungan antara individu dengan kelompok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Mungkin saja itu akan terjadi, namun sementara atau bisa saja permanen. Karena mungkin diri kita bisa saja tidak terima dengan konflik sebelumnya. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, bagus sekali semua kelompok sudah
maju ke depan. Sudah ada sesi tanya jawab ya, luar biasa kalian ini ya. Di sini ya. Hebat sekali kalian ini ya, berani untuk sudah mampu menyampaikan pendapat ya, tadi sudah mampu memecahkan masalah, berdiri di depan dengan percaya diri, menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, itu kalian intinya sudah bisa berpikir kritis ya, kreatif ya, serta bisa berkolaborasi, serta komunikatif ya. Nah, tepuk tangan dong buat semuanya ya. Keren, mantap. Sekarang silakan buat kesimpulan. Ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini tentang konflik sosial yang sudah dipelajari. Siapa? Raisa? Baik, terima kasih Bu Dewi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi kita hari ini. Berdasarkan pembahasan kami tadi, kami menyimpulkan bahwa konflik dalam kehidupan sosial pasti akan terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetapi, kita bisa saja mencegahnya dengan cara seperti saling menghormati dan menjaga lisan masing-masing individu, baik kepada yang tua maupun kepada yang lebih muda. Penyebab terjadinya konflik itu bermacam-macam. Dalam kasus ini, penyebabnya karena adanya arogansi antar kelompok dan juga dorongan daripada alumni. Dan dari konflik itu, tentu saja cara penyelesaian ini berdampak negatif, seperti keamanan masyarakat yang terancam dan berjatuhannya para korban. Dengan adanya konflik ini, tetapi bukan berarti konflik ini tidak memiliki dampak positif. Dengan adanya konflik ini, dapat menimbulkan rasa solidaritas antar individu dan antar kelompok itu sendiri. Walau begitu, penyelesaian konflik ini memiliki cara yang negatif. Oke, mungkin sedikit itu aja yang bisa saya jelaskan, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Raisa. Tadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi ya, dalam kehidupan ini ya, setiap manusia pasti mengalami konflik. Tidak lepas dari konflik dimanapun dan kapanpun ya, pasti mengalami konflik ya. Oleh sebab itu, konflik ini ya tidak bisa dibiarkan begitu saja ya, karena konflik ini adalah benturan yang terjadi ya di masyarakat atau terjadi di individu masing-masing ya. Nah, ini benturannya terjadi karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat ya, perbedaan kepentingan, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, dan bahkan disebabkan karena adanya perubahan unsur-unsur atau nilai-nilai di masyarakat ya. Ini sangat rentan sekali terhadap terjadinya konflik. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke asesmen akhir formatif atau post test ya. Ya, kita mulai ya. Ya, silakan dibaca baik-baik. Ini hasil pembelajaran kalian ya. Nanti kalau memang kita ini proses pelajaran di akhir, kalau memang nilainya turun, berarti kalian akan Ibu akan mengadakan bimbingan ya, dalam arti remedial kalian ya. Sudah? Siap ya, tadi ya. Kasih cepat nih ya, karena sudah mengulang. Sudah, 9. Sudah, oke. Silakan. Sudah, oke. Raisa belum. Satu lagi siapa? Aisyah. Oh, Yuanita. Oke. Lihat di sini hasilnya. Oh, ada apa dengan ini oke, kita akhiri kuis ya. Lihat hasil kalian. Bagaimana? Wow, tepuk tangan dong ya. Ternyata mengalami peningkatan ya. Ya, kalian sudah mengikuti tadi pretest. Selanjutnya kita refleksi ya. Kita refleksi. Ya, kita refleksi dengan pertanyaan pembelajaran di akhir, yaitu kalau ini ada ya dan tidak, bingung ya kita ya. Kalau ya bagaimana? Jempol. Oh, jempol, boleh nih gini? Iya. Oh iya.
Gini apa bagaimana nih? Oh gini aja, ya terserah kamu lah ya. Kalau tidak bagaimana? Oh ke bawah, oke ya. Ya oke, nomor 1 ya. Kegiatan pembelajaran saat ini sangat menarik. 7. Oh semua 7, alhamdulillah. Yang kedua, saya merasa senang bisa berdiskusi dan memecahkan masalah. Oh ada yang 2 gini. Oke, ya senang ya, berarti senang diskusi. 3, belajar dengan problem based learning, siswa menjadi aktif, benar nggak? Oh setuju 2, silakan. Nomor 4, belajar dengan problem based learning, siswa menjadi terarah saat pembelajaran, benar? Oh betul, ya setuju. Terakhir, siswa menjadi termotivasi saat pembelajaran dengan mode problem based learning. Termotivasi, oke. Nah, bener nih. Karena jempolnya ada 2, oke. Apa yang menyebabkan kalian termotivasi dalam pembelajaran dengan menggunakan problem based learning? Ya, siapa yang mau? Yuanita, silakan. Problem based learning ini bisa membuat kita berpikir kritis, percaya diri, termotivasi, bisa menyelesaikan masalah. Kita juga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terima kasih wanita dan semuanya ya. Ya, oke kata ya. Dengan program based learning kita bisa memecahkan masalah, bukan memecahkan piring ya. Ya, kalau piring dipecahin kita tidak kalau sudah retak susah ya tapi memecahkan masalah ya. Masalah itu harus pecahkan dengan cara apa? Kolaborasi, komunikasi ya, kolaborasi kerjasama, komunikasi, apalagi critical thinking, berpikir kritis dan harus kreatif. Itulah pembelajaran abad 21. Oke Yonita, ada yang mau disampaikan? Udah enggak. Ya, selanjutnya materi berikutnya adalah integrasi sosial ya. Ya, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Pelajaran kita selesai hari ini ya, kita tutup tadi dengan alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.